puji-pujian kita, lewat firman yang akan kita dengar saudara-saudara sekalian. Itu akan menguatkan kita kembali, memberkati kita kembali untuk kita menjalani kehidupan ini. Hari-hari yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, mari kita datang menyembah Tuhan yang dipimpin pada pagi oleh Ibu Nika bagi kita sekalian, firman Tuhan oleh Mayor Nyatawa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berkasih dalam Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita semua boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang patut kita sembah, patut kita puji dan kita muliakan melalui kehidupan kita. Kita bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami memperoleh kelegaan yang daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu juga yang menguatkan kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Setiap hembusan nafas yang Tuhan berikan, memberikan kami kesempatan untuk kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan, untuk kami boleh masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita siapkan pujian kita. Kita naikkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ketika kita boleh mengucap syukur, itu anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi ketika kita tidak mengucap syukur, kita tidak mempercayai Tuhan bahwa Allah, Dia Allah yang setia, Allah yang selalu ada buat kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan, mengenal-Mu. Terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan segenap hati kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberi yang terbaik buat setiap kita. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
menaikkan pujian ini, kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan bahwa karya yang terbaik, bahwa Tuhan memiliki rencana yang terindah buat kita. Kita boleh merenungkan kasih Tuhan. Kita boleh mengucap syukur ketika kita boleh bangun pagi. Kita boleh menikmati matahari yang baru. Bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Setiap hembusan nafas yang masih diberikan kepada setiap kita, itulah anugerah. Tidak ada nilai untuk membayar setiap nafas yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dengan setengah suara kita naikkan pujian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Dialah kasih yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan dengan setengah suara pujian ini. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran itu. Kiranya dalam ibadah ini Tuhan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati Tuhan. Dan sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini pada akhirnya. Kiranya semuanya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Semua kami yang melayani diberkati Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan sehingga hari ini Roh Allah bekerja atas hidup kami. Nama-Mu ditinggikan, kami diberkati, dan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya diberkati oleh Tuhan, karena kami tabiskan, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Masih tinggal berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan di dalam buku Bala Keselamatan halaman 400. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya sejalan merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa,
dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan naikkan pujian di dalam buku Keselamatan nomor 7. Kudus, 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 Allah yang kuasa. Dari pagi hingga malam ku puji terus. Kudus, 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 Tritunggal yang Esa, Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Ayat yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Lalu ayat yang kedua dinyanyikan oleh kaum wanita. Lalu ayat yang ketiga kaum pria menaikkan pujian ini, dan ayat yang keempat kita naikkan bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama. Tunggal
senantiasa hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena dalam keadaan sulit, karena menghadapi akhir zaman ini, bukan apa yang kita siapkan harta kekayaan kita, tapi kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, untuk kita boleh bertemu kepada Tuhan sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita dalam kedaulatan Tuhan yang agung. Kita akan naikkan pujian yang kedua, yang berikutnya mengatakan di jalan hidupku. Saya suka dengan pujian ini. Pujian ini adalah pujian yang sangat lama, tetapi mungkin jarang ya dinyanyikan. Tapi pujian ini sungguh-sungguh menguatkan, membawa kita di dalam masa sulit, menghadapi lewat lembah ke gunung yang terjal. Tapi kita itu tetap bersyukur karena kita itu selalu berada didampingi oleh juru selamat kita. Karena Dia Allah yang sanggup mengubah masa yang gelap, masa yang sulit. Ketika semua orang berkata tahun 2023 adalah masa yang sulit, masa yang gelap, tetapi Tuhan mampu menyatakan mujizatnya. Gelap boleh menjadi ceria, terang, karena kasih Yesus yang sanggup menerangi setiap masa depan kita. Kita naikkan pujian ini. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena Dia Allah yang setia. tahu di depan kita, maka kita selalu berpegang kepada setiap janji Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Berkat yang terindah yang Tuhan berikan dalam setiap kita umat yang percaya, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna.
Tanpa penyertaan Tuhan kita punya semuanya, tapi sia-sia, habis, karena kita nggak bisa bawa ke surga yang kekal itu. Kita menyanyikan ayat yang kedua yang mengatakan, anak Allah, Yesus namanya. Biarlah pujian ini menjadi iman kita. Dia yang Allah yang sanggup menyucikan kita. Dia Allah sanggup menyembuhkan setiap apa yang kita alami, sakit, penyakit atau apapun. Dia sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya Dia Allah yang baik, Allah yang memiliki rencana terindah. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan syukur kita bahwa Dia anak Allah yang menyembuhkan kita. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, Menyucikan, menyucikan, bahkan mati. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dia hidup. Amin. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena Ku tahu yang pegang hari esok. hidup jadi berarti. Jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati, bahkan mati, tebus dosa. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena Ku tahu yang pegang hari esok. hidup jadi berarti. Jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena Ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang menyediakan. Bahkan rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Dia menyediakan surga buat kita semua. Maka kita melakukan apa yang menjadi bagian kita supaya kita sampai ke negeri yang kekal itu. Kita naikkan pujian Tuhan yang benar. Kita dengan sukacita. Kita boleh menaikkan pujian ini dengan ucapan syukur bahwa anugerah Tuhan itu memampukan setiap kita. Kita naikkan pujian ini. Dialah gunung batu kita, Dia kota benteng kita, Dia yang menjamin keselamatan buat kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Amin. Kau keselamatanku.
Kita akan siapkan persembahan kita untuk kita mau memberi yang terbaik buat kita, persembahan mingguan kita, persembahan kasih kita. Biarlah kita memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ujian bala keselamatan nomor 258. Yang mengatakan, pada suatu hari di jalan kulihat seorang musafir, bahunya tertindih oleh beban, sebuah salib yang kecil. Angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Pada suatu hari di jalan kulihat seorang musafir, bahunya tertindih oleh beban, sebuah salib yang kecil. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Seruku Tuhan Yesus dan Dia, sebutkan juga namamu. Ku tunduk dan mencium tangannya yang telah terluka bagiku. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Ya, aku pikul salibmu Tuhan, salib yang nyata melihat, yang dulu telah aku tinggalkan karena takut sengsaranya. Angkat salibmu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Saya mengundang Bapak Yayasan Mayor Kor berdoa. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan himpunkan semua umat-umat Allah datang ke gerejamu, datang untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, biarlah pujian kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan persembahan apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Karena kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan janji Tuhan senantiasa memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan selamatkan Indonesia dari segala mara bahaya. Tuhan, kami memohon juga berkati akan Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, agar Tuhan memberikan hikmat dan akal budi di dalam memimpin negara Indonesia, agar memperoleh kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa khususnya pada pagi hari ini semua jemaat yang mungkin sedang mengalami beban berat.
Tuhan kiranya Engkau memberikan kelegaan. Bagi jemaat yang sedang jatuh, janji Tuhan akan dibangunkan. Bagi jemaat yang sedang mengalami perekonomian berat, Tuhan senantiasa buka jalan. Dan bagi yang sakit kiranya Tuhan juga sembuhkan. Baik yang ada di tempat ini secara onsite maupun online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan. Kami boleh memegang janji-Mu yang senantiasa Tuhan memberikan jalan keluar dan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, karena Tuhan selalu memimpin di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak akan goyah percaya kepada Tuhan sekalipun badai menghadapi di dalam kehidupan kami. Kami selalu memegang janji-Mu yang senantiasa ya dan amin di dalam kehidupan kami. Tuhan, juga kami berdoa khususnya di dalam program yang akan datang, khususnya pada ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah. Tuhan kiranya merefleksikan karya Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Betapa besar kuasa-Mu dalam karya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu setiap hari dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa khususnya semua pelayanan yang ada di gereja ini, mulai dari sekolah minggu hingga sampai pada ibadah umum. Berkati semua masing-masing sektor. Beri hikmat akal budi sehingga gereja ini mengalami kemajuan dan boleh memikul misi daripada Kristus adalah memberikan keselamatan, memberikan janji Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Berkati kedua hamba Tuhan yang memimpin gereja ini. Berkati seluruh pengerja-pengerja Tuhan yang membantu sehingga memperoleh roh kesatuan di dalam memimpin gereja ini. Berkati Tuhan pelayanan gereja di tempat ini menjadi suluh, menjadi terang di dalam kehidupan kami masing-masing dan di sekitar kami. Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan kiranya firman itu menuntun di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah salib di depan, hamba-Mu di belakang. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman itu dibentangkan pada pagi hari ini, kuasa urapan terjadi pada pagi hari ini, baik yang menyampaikan dan baik yang akan mendengarkan firman-Mu, agar lebih mengerti pemahaman akan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan, baik di dalam ruangan ini, baik di dalam diri kami masing-masing, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua panca indera boleh berfungsi mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memimpin kita dalam kita boleh menjalani setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Maka kita selalu berpegang kepada Yesus, karena tanpa kita hidup melekat kepada Tuhan, kita akan terjatuh. Kita tidak mampu, tapi karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena cintanya yang besar itu, yang memampukan setiap kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah alasan hidup kita, maka kita hidup karena anugerah-Nya. Tidak ada satupun yang kita banggakan selain cinta dan kasih Tuhan, memberikan keselamatan dan anugerah-Nya yang terbesar. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku tak
mau Tuhan kuatkan melalui firman. Biarlah setiap pujian syukur kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan yang benar. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh damai sejahtera. Maka kasih-Mu yang besar itu, kuasa-Mu yang memampukan kehidupan kami, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Mayor Evelyn Tambu Bolon. Urapi Tuhan, biarlah menjadi berkat, memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu bertata di tengah-tengah ibadah kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala keterbatasan, kekurangan kami. Doa ini kami bawa persembahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Iya, selamat berjumpa lagi dalam hari yang ke-71 kalau tidak salah ya, di tahun ini. Kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan dari Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41. Ya, pembacaan yang cukup panjang, saya tidak membaca dari ayat pertama, tapi dari ayat 37 hingga ayat 57. Kalau kita melihat judul perikop ini, mimpi Firaun. Baik, kita akan baca dan memperhatikan ayat 37. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat, Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim,
Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu menjelajah di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca tema ya bersama-sama membaca tema di sini, apa katanya? Seirama dengan Roh Kudus. Kalau bahasa Inggrisnya in harmony, the Spirit, baik. Seirama dengan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yusuf, dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Seirama dengan Roh Kudus saat badai menerpa. Seirama dengan Roh Kudus saat badai menerpa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, maka Yusuf adalah orang yang sangat luar biasa, seorang muda yang sangat hebat. Karena kita tahu kehidupan Yusuf sejak masih ada di tengah-tengah keluarga, maka Yusuf telah menghadapi berbagai macam tekanan hidup dari saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain. Sejak dia umur 17 tahun, Yusuf telah dijual ke Mesir. Dia telah ada di negeri orang. Sejak umur 17 tahun dia telah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Sebelum dia ke Mesir, dia harus masuk di dalam sebuah sumur. Kemudian dia harus dijual. Inilah proses kehidupan untuk kita menjadi orang yang berhasil. Jadi, kita sering ingin berhasil. Kita selalu ingin diberkati. Kita selalu ingin hidup dalam kelimpahan dan kemewahan. Tapi kadangkala kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Kita tidak ingin mengalami hal-hal yang tidak baik untuk meraih sebuah keberhasilan. Tapi pagi hari ini mari kita belajar. Orang-orang yang ingin sukses, ingin berhasil, ingin meraih segala sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupannya, maka dia harus hidup seirama dengan Roh Kudus dalam situasi apapun. Dalam badai kehidupan sesulit apapun yang menerpa hidup kita, kita tetap hidup seirama dengan Roh Kudus, selalu dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf menjalani hari-harinya. Kita tahu bagaimana Yusuf bersikap walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dia ada di negeri orang, di negeri asing, dia jauh dari orang tua. Dan yang menyedihkan tentu dia rindu kepada orang tuanya, karena orang tuanya tentu tidak mengetahui keadaannya hari itu. Yang tahu hanya saudara-saudaranya. Tetapi kita belajar bagaimana Yusuf ini yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, ya, kata Firaun tadi pada ayatnya yang ke-38 dikatakan demikian, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf, sikap Yusuf menghadapi tekanan hidup, menghadapi kesulitan. Dia tetap hidup takut akan Tuhan.
Kalau kita membaca pada pasal 39, bukannya Yusuf enak-enak di negeri orang. Dia tinggal di rumah Potifar, bukan keadaan yang menyenangkan. Tapi kita melihat bahwa di tempat itu pun Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Dia tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, walau dia pun tinggal di rumah orang lain, tidak bersama dengan orang tua. Dan dia diperhadapkan dengan tantangan. Dia diperhadapkan dengan sebuah rayuan, ya, di mana istri Potifar tiap hari merayu dia. Karena Yusuf ini elok rupanya, ganteng, ya, luar biasa, pintar, hebat. Dan nyonya rumah tiap hari menggoda. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf yang disertai oleh Roh Kudus, seirama dengan Roh Kudus Tuhan, menjalani hari-harinya dimanapun dia ada, di tengah-tengah keluarga Potifar. Sehingga pada saat dia digoda, ya, saat dia menghadapi fitnaan, Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Kita melihat pada ayatnya yang 9b dari Kejadian 39. Yusuf tidak membuat istri Potifar merasa tersinggung saat ya menjawab. Dia menjawab dengan baik, memberikan pemahaman, ya. Yusuf nggak ngamuk, ya, nggak marah. Tapi apa Yusuf bilang pada ayat 9b? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu jawaban Yusuf saat dia mengalami godaan, mengalami cobaan. Dia tetap hidup takut akan Tuhan, dia tetap ingat Tuhan. Tapi bagaimana hari-hari ini? Waduh, diperhadapkan, ya, dengan nyonya rumah yang baik hati, ya. Kadangkala kita tidak mampu untuk tetap menjalani kehidupan ini tetap seirama dengan Roh Kudus. Pasti kedagingan kita akan lebih kuat, ya, akan lebih dominan untuk menggoda kita untuk melakukan dosa. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf mengalami tekanan, dihimpit oleh persoalan. Yusuf tidak menyalahkan siapa-siapa. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan atas semua peristiwa yang menimpanya. Tetapi apa yang membuat Yusuf tetap tenang menghadapi semuanya? Yusuf melupakan semua hal-hal yang buruk itu. Melupakan semua pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan. Yusuf melupakan semua apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan saudaraku, tidak hanya sampai di situ. Yusuf harus masuk penjara. Di dalam penjara pun Yusuf tetap hidup seirama dengan Roh Kudus. Buktinya kepala penjara senang terhadap Yusuf. Menjadi kesayangan kepala penjara. Saudaraku, inilah kehidupan orang-orang yang percaya, yang Tuhan mau menjalani hari-hari ini. Di dalam masa sukar, di dalam masa-masa kita menghadapi badai yang begitu besar, begitu berat. Saat kita ada di dalam lembah kekelaman yang tiada harapan, hidup di penjara tidak menyenangkan. Tapi Yusuf tetap menjadi kesayangan bagi orang-orang di sekelilingnya. Yusuf tetap hidup seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Karena Tuhan ada saat Yusuf di penjara. Kenapa Tuhan tetap menyertai Yusuf? Karena Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Hatinya tidak menjauh dari Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Dia tetap hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan. Pada saat dia ada di penjara, dia tetap mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap hatinya.
sehingga kepala penjara memberikan kepercayaan baginya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang Tuhan rindu dari kehidupan kita. Kalau awal tahun kita mendengar bahwa tahun ini masa sulit, saudaraku, di setiap tahun masing-masing punya musim, ya. Semua Tuhan sudah mengatur. Bukan baru sekarang masa sulit. Masa Abraham, masa Ishak, masa Yakub, masa sulit juga. Mereka mengalami kelaparan yang panjang. Kita ingat bagaimana hambanya Elia mengalami kesusahan yang panjang, masa kering. Tapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita di masa sulit. Roh Kudus Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan pada waktu yang lampau. Jadi masa-masa sukar, tahun-tahun kelaparan bukan baru sekarang terjadi krisis ekonomi. Dari zaman dulu kalah. Orang-orang pilihan zaman dulu mengalami kesusahan, mengalami masa kelaparan, mengalami tahun kering. Tapi apakah Tuhan biarkan? Tuhan bisa pakai segala sesuatu dengan luar biasa memelihara orang-orang yang hidup seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Elia dipelihara oleh burung gagak, kasih makan tiap hari, melayani dia. Dia dipelihara oleh janda yang miskin. Bukan orang kaya yang pelihara dia. Dan itulah yang diimani oleh hamba-hamba Tuhan ke gunung, ke lembah, kemanapun. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Hanya segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli bisa hidup mengalami tahun kering. 3,5 tahun masa kekeringan dan kesusahan. Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Bagian kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tetap hidup seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Walaupun dalam masa sulit itu. Masa kelaparan. Dan itu yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak mengalami. Hidup di gunung. Susah. Gak ada apa-apa di sana. Tapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Belum ada hamba Tuhan yang mati kelaparan. Karena melayani. Karena memberitakan firman. Saudaraku, ini pun Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita hidup seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Pada saat badai menerpa hidup kita. Jangan goyah. Jangan mengeluh. Jangan kecewa, jangan putus asa. Mungkin kau sedang mengalami kesusahan hari-hari ini. Mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit yang sudah lama dan cukup panjang. Yang membuat mungkin kita putus asa. Tapi kita ingat, masih ada ujung jumlah Yesus yang bisa kita jamah. Kita pegang. Di dalam Tuhan penuh dengan kuasa dan mujizat. 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa pakai memberi makan 5.000 orang. Bukankah ini Tuhan yang kita percayai? Bukankah ini Allah yang kita sembah? Kenapa kita ragu menjalani hari-hari ini? Oleh sebab itu mari kita berjalan seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja di hidupmu, menuntunmu di setiap langkah hidupmu kemanapun kau pergi. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf. Dia menjalani hari-harinya terus disertai oleh Tuhan. Karena Yusuf penuh dengan Roh Kudus Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang dihadapi Yusuf menghadapi hari-harinya di penjara, ya. Perjalanan panjang Yusuf diproses Tuhan untuk menjadi seorang yang luar biasa di negeri Mesir.
13 tahun dia diproses Tuhan. 13 tahun dia diproses, bukan dia sedang kuliah, duduk di bangku universitas. Tapi dia sedang ada di dalam kesulitan, di dalam penjara. Kita melihat, bukan saat dia menjadi orang yang luar biasa, hari itu dia menjadi pelayan di penjara. Tapi kita melihat Tuhan pakai, bukan? Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, menguasai seluruh harta kekayaan Firaun di negeri Mesir. Inilah Allah kita. Inilah Tuhan yang kita percayai, yang tidak pernah kita bisa memikirkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun dalam penjara, Yusuf tetap rajin bekerja. Yusuf tetap melakukan dengan sukacita setiap tanggung jawab yang diberikan. Dia mengerjakan tepat dan cepat. Dia tidak pernah menunda pekerjaan-pekerjaan itu. Dia melakukan semua dengan baik. Dan pada saat dia diangkat oleh Firaun menjadi kuasa atas negeri itu dan mengatur seluruh kekayaan di negeri itu, Yusuf juga nggak menjadi malas. Yusuf tidak menjadi orang yang angkuh, yang merasa luar biasa. Tetapi dia tetap mengerjakan dengan rajin. Pada saat dia dipercayakan, kalau kita baca pada ayat yang ke-46 dan 48, ya, dari Kejadian pasal 40 dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia langsung melangkah, dia langsung bekerja. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penjara, Tuhan masih memberikan visi dan strategi buat Yusuf bekerja. Dia gak putus asa dikelilingi penjara itu. Tapi dia tetap giat melakukan tugas tanggung jawabnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya. Saat kita telah diselamatkan oleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan telah turun memenuhi kehidupan kita, melengkapi kita. Baiklah kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan setiap hari. Bukan hanya sewaktu-waktu, saat kita senang, saat kita berhasil, saat kita beruntung, kita mau dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Tapi dalam seluruh kehidupan kita, sekecil apapun, mari hadirkan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita hidup seirama dengan Roh Kudus, maka perjalananmu akan menjadi indah walaupun dalam situasi yang sulit. Ya, seirama. Kalau kita nyanyi nggak seirama dengan musik pasti nggak enak, ya, kacau. Dan begitulah kehidupan kita. Kalau nggak seirama dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mampu menghadapi badai kehidupan ini. Saudaraku, inilah yang dialami oleh Yusuf. Lalu apa yang membuat Yusuf berhasil? Diangkat menjadi seorang pemimpin, dipercayakan mengatur seluruh kekayaan di Mesir. Karena dia memiliki karakter mengampuni masa lalunya,
mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni orang-orang yang membuatnya terluka. Dan dia melupakan itu. Dia tinggalkan itu. Dan ini yang membuat kita gagal kalau kita ingat terus yang susah-susah. Kita ingat orang-orang yang membuat kita sedih dan susah. Tapi Tuhan mau jika kita ingin menjadi orang yang berhasil seirama dengan Roh Kudus Tuhan, kita harus berdamai satu dengan yang lain. Berdamai dengan dirimu sendiri. Damai dengan diri ini sangat susah, gak gampang, ya. Berdamai, gak gampang mendamaikan hati kita dengan masalah-masalah, dengan orang-orang yang menyakitkan, dengan pengalaman-pengalaman hidup. Susah. Tapi harus dilakukan supaya kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kita harus berdamai. Kita harus hidup rukun satu dengan yang lain. Karena saat ada hidup rukun, Tuhan bilang kesanalah berkat akan diperintahkan. Mau diberkati? Berdamai. Hidup damai satu dengan yang lain. Siapa yang bisa menyelesaikan? Diri kita sendiri harus mampu dengan rendah hati menyelesaikannya. Dan minta Roh Kudus Tuhan menuntun. Damai. Berdamai. Saat engkau merasa damai, maka berkat Tuhan akan mengikutimu. Itu yang dialami oleh Yusuf. Dalam masa kesusahan, dalam masa dia menghadapi badai hidup, dia tidak hanya diberikan kedudukan oleh Firaun, tapi dia pun diberikan istri. Bahkan dia melahirkan anak-anak yang luar biasa. Inilah berkat yang dialami oleh Yusuf saat dia menjalani proses demi proses dalam kehidupannya. Yusuf menjadi orang yang berhasil karena dia melupakan segala hal-hal yang tidak baik yang dia pernah alami. Dia mengampuni semua orang yang membuatnya menjadi sulit menjalani hari-harinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari jalani kehidupan kita seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, orang yang akan bilang, ya, orang yang akan menyampaikan tentang kita, bukan kita sendiri yang merasa kita lebih baik dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Bukan kita sendiri yang mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus Tuhan, tetapi orang yang akan melihat kita sebagaimana Yusuf, Firaun yang bilang, ya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Biarlah ini menjadi bagian atas hidup kita. Kemanapun kita ada, dimanapun kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin sulit, biarlah kita tetap menghadirkan Roh Kudus Tuhan. Dan kita menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Dan ini yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Mau di penjara, mau di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, kita tetap hidup seirama dengan Roh Kudus. Kita tetap menyaksikan akan Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kita menjalani masa sulit. Kita tetap hidup seirama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus telah diberikan Tuhan untuk menolong saudara dan saya, untuk memberikan kita kuasa menjalani hari-hari ini. Masa sulit bukan sekarang terjadi, dari dulu sudah masa sulit. Tapi bagaimana kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, itulah akan memberi kemenangan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.
hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan badai. Dan itu terjadi saudara-saudara sekalian, bukan hanya untuk hidup kita, tapi dimanapun kita ada, maka tantangan dan persoalan tidak pernah lepas dari hidup kita. Dalam sebuah perbincangan dalam sebuah kelas saudara-saudara sekalian, di akhir tahun 2022, maka orang sudah memprediksi bahwa di tahun 2023 Indonesia akan mengalami hal yang sangat menyulitkan. Itu terjadi saudara-saudara sekalian. Sudah melihat segala sesuatu. Tapi saudaraku, kita bisa melihat 3 bulan berjalan di tahun 2023. Maka kuasa Tuhan ada di Indonesia. Indonesia mengalami hal-hal yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Orang memprediksi bahwa tahun 2003 Indonesia akan mengalami masa kelam. Dalam sebuah diskusi saudara-saudara sekalian berbicara tentang hal ini. Tetapi sampai hari kita melihat perjalanan waktu demi waktu, maka dalam sebuah badai yang begitu berat pun, maka ada kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Enggak tahu bagaimana saudara menjalani hidup 3 bulan telah berjalan ini saudara-saudara sekalian. Apakah saudara mengalami hal-hal yang sulit? Mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah harus kita hadapi. Seperti Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mudah. Orang-orang yang hidup seirama dengan Roh Kudus, maka dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kiranya hari ini saya berdoa supaya kuasa Tuhan itu nyata atas hidup saudara dan saya. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan dalam doa-doa kita. Ada bangku anugerah. Kalau saudara mau berdoa, saudara-saudaraku membawa hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini banyak orang-orang berdoa untuk Indonesia. Indonesia bisa dipulihkan. Dan saya percaya sampai hari ini bahwa kuasa doa itu luar biasa. Dan hari ini Tuhan mau ajar kita untuk berdoa. Yesus mengalami kemenangan yang akan kita peringati pada bulan depan saudara-saudara sekalian. Dia hidup dalam doa sehingga dia mengalami kemenangan dalam sebuah tantangan yang berat. Yusuf juga mengalami kemenangan karena ada kuasa Tuhan yang di dalam kehidupannya. Dan hari ini saya mau kita datang kepada Tuhan. Ada bangku anugerah, saudara boleh berdoa, saudara boleh menyerahkan apapun menjadi beban hidup saudara sekalian. Badai tantangan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan saudara dan saya. Paulus bilang itu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam kelemahan-kelemahanku lah maka kuasa Tuhan nyata atas hidupku. Orang takut dengan sebuah tantangan, tapi saudara percaya bahwa dalam sebuah tantangan Tuhan membuat mukjizat. Dalam sebuah tantangan Tuhan membuat kuasa. Dan itu yang mau Tuhan buat bagi saudara dan saya. Waktu kita mau berserah hanya kepada Tuhan. Ini kan pujian nih saudara-saudara sekalian. Dan kita punya waktu yang baik sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Di bangku anugerah saudara berdoa. Di tempat umum saudara boleh berdoa. Membawa setiap apapun yang kau sedang alami, kau sedang gumuli. Mari saudara sekalian, bahwa ada tangan Tuhan yang terus ada di atas kepala kita. Roh Tuhan atas hidup saudara dan saya. Itu kan pujian ini saudara sekalian. Kalau saudara mau datang untuk berdoa, Roh itu menyuruh saudara untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan apapun. Mari saudara sekalian, maka kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita, dalam tantangan kita, dalam persoalan kita, dan dalam hidup saudara dan saya. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, mengambil waktu yang baik kepada Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana saudara sekalian? Dari mana Mazmur katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
Mari saudara sekalian, pertolongan tidak ada kepada siapapun, hanya kepada Tuhan. Kuasa-Mu, ambil waktu yang baik hari ini. Gak ada beban yang gak bisa kau selesaikan. Gak ada masalah yang kau gak bisa selesaikan. Gak ada orang yang gak bisa diubahkan. Saudaraku berkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melihat bahwa pertolongan itu hanya ada dalam Tuhan, hanya ada dalam Yesus. Pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku Tuhan, persembunyianku. Engkau menolongku di saat susahku, tempat perlindungan. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari merenungkan hidup ini, saudara sekalian. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kor ini sekali lagi. Kalau waktu tekan kor ini saudara mau datang di bangku anugerah untuk berlutut dan berdoa, lakukan itu, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan mau memberkati engkau hari ini. Kalau engkau nggak berani ke depan tapi engkau mau didoakan, kau juga boleh berdiri tempat duduk. Dan saya juga untuk saudara-saudara sekalian, masih ada anak-anak Tuhan yang berlutut dan ada yang berdiri. Kalau engkau mau lakukan itu, mari. Jangan keraskan hatimu, jangan bilang engkau bisa dan mampu. Yusuf hanya bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mampu menghadapi tantangan, dia tidak mampu menghadapi godaan, dia tidak mampu menghadapi penjara. Tapi waktu dia bergantung kepada Tuhan, maka dia mampu. Dia gak mengandalkan kekuatannya. Dan tadi saya mau katakan buat saudara sekalian, mari saudaraku, kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangkuan, mau lakukan itu, ingin beri lakukan itu, dan saya akan berdoa. Engkaulah sumber. Katakan sama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan persatuan. Mari terima berkat itu. Hidupku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Bapa di surga, datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa badai kehidupan tidak mudah kami lewati.
Kami belajar hari ini bahwa hidup seirama dengan Roh Kudus akan menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Hamba berdoa untuk semua kami Bapa, baik kami sudah di bangku anugerah, hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka apapun yang mereka hadapi Tuhan. Hamba percaya Engkau beri mereka kemenangan, Engkau beri mereka jawaban-jawaban doa atas apa yang mereka hadapi Tuhan. Dan kami percaya bahwa kemenangan itu akan menjadi bagian mereka, karena kami punya Tuhan yang besar atas hidup kami. Hamba berdoa setiap kami yang berdiri tempat kami Tuhan, kami berdoa menumpang kata dalam Yesus Kristus, Engkau juga berkati kami, Engkau juga jamah kami Tuhan. Kiranya apa yang menjadi doa dan harapan kami dalam diri kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup kami, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami. Kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami. Kami yang melayani hari ini, Tuhan juga berkati kami. Baik hamba-Mu, Mayunya Tampu Bolon yang sudah melayani firman, Tuhan juga berkati selalu. Tuhan urapi dan Tuhan berikan kekuatan dan hikmat Allah untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Bagi Ibu Nika yang telah memilih ibadah, Tuhan juga berkati. Juga Tuhan tolong dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Para singer hamba berdoa, Engkau berkati. Para pemain musik hamba berdoa, Engkau memberkati. Yang mengatur hamba berdoa, Engkau memberkati. Yang mengatur ibadah online hamba berdoa, Tuhan berkati. Yang mengatur LCD pun hamba berdoa, Tuhan berkati. Yang persembahan hari ini pun Tuhan berkati. Kami semua pun Tuhan berkati kami, supaya kami terus boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dan doa kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Demi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara yang terlibat di dalam tim emergency, maka nanti kalau bisa saudara-saudara datang ya. Ibadah di Korps 4 jam 9 pagi ya. Ada berapa orang kita yang ada dalam tim emergency distrik Jawa Timur, saudara-saudara sekalian. Tim emergency ini akan dilantik nanti saudara-saudaraku jam 9 pagi di Korps 4 Surabaya. Jadi tim emergency adalah tim emergency pertama yang ada di teritori yang secara distrik telah dibentuk saudara-saudara sekalian. Ya, jadi memang ini sudah lama disiapkan dan nanti akan dilantik oleh komandan divisi. Jadi kita ada sekitar 35 lebih orang saudara-saudaraku dari beberapa korps yang ada di wilayah Surabaya saya sebenarnya, tapi kita menunjukkan Jawa Timur saudara-saudara sekalian. Jadi saya saudara-saudaraku yang terlibat berapa orang ya, 1, 2, 3, saya lupa 6 atau 7 orang ya dari Korps 2 Surabaya saudara-saudara sekalian. Maka nanti kalau saudara bisa hadir, saudara-saudaraku untuk kita ada di Korps 4 Surabaya jam 9 pagi dalam ibadah kesucian. Saudara-saudara sekalian di sana dan nanti saudara akan dikukuhkan menjadi tim emergency Jawa Timur dan akan berkolaborasi dengan tim emergency teritori. Ya, jadi juga ketua tim emergency teritori juga akan hadir saudara-saudara sekalian dalam ibadah itu. Dan nanti setelah itu kita akan berbicara tentang beberapa hal-hal dalam waktu ke depannya. Kita akan bicara beberapa hal-hal tentang kesiapan kita untuk nanti emergency. Salah satu sebenarnya poskonya di Korps 2 Surabaya. Jadi saya sudah coba mengatakan kalau kita terima logistik dalam bencana, maka kita akan memplot semua logistik itu di Korps 2 ini saudaraku sebagai tempat bagaimana kita mengatur segala sesuatu barang-barang logistik itu saudara-saudara sekalian untuk kita alirkan, kita berikan kepada mereka-mereka yang tertimpa bencana. Jadi kita sedang siapkan ke depan ini karena memang dari beberapa pemerhati maka memang wilayah Jawa Timur di tahun ini menjadi wilayah yang rawan bencana saudara sekalian, rawan bencana. Maka sebab itu kita sedang didorong terus oleh teritori saudara-saudara sekalian, oleh ketua teritori untuk kita membentuk tim emergency atau tim APS di Jawa Timur karena memang rawan bencana sangat besar di Jawa Timur, sehingga diharapkan tim ini nanti akan bekerja dengan sangat baik dan sangat cepat saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan emergensi dimanapun kondisi-kondisi itu akan terjadi saudara-saudara sekalian. Saya rasa itu, jadi jangan lupa jam 9 pagi nanti saudara-saudara sekalian. Kegiatan yang sudah disampaikan tadi, minggu depan ada Wasda ya, benar ya, ada Wasda dan PKP ya, nanti tempatnya akan diatur lagi ya. Lalu yang berulang tahun saudara-saudaraku, ini hari ini tanggal 12 ya, Bapak Wilson ya, selamat ulang tahun ya Wilson ya, Tuhan berkati ya, bertambah usia hari ini. Dan juga tanggal 17 ada Henry Samuel Tanujaya, selamat ulang tahun juga ya Pak Henry ya, Tuhan berkati ya. Bapak ini main drum, saya kalau Bapak ini main drum saya bergoyang, semangat sekali saya, ini luar biasa sekali Pak. Tuhan berkati ya, selamat ulang tahun saudara-saudara sekalian.
Dan juga terima kasih ya untuk pemberian saudara bagi saya tuh nggak berhenti-henti ya. Sampai kemarin masih ada kayaknya, masih ada ya? Masih ada ya? Sampai kemarin masih ada, hari Selasa, Kamis ada, hari Jumat ada. Siapa tahu masih hari ini masih ada lagi nih, saya nggak tahu juga itu. Iya kan? Luar biasa sekali. Hari Selasa, Mayor. Hari Jumat, Mayor. Ada yang 2M juga ya. Makasih Mayor gitu. Jadi makasih ya saudara-saudara sekalian. Luar biasa sekali itu ya. Saya pikir ini menjadi berkat yang sangat istimewa bagi saya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan berkati kita. Ada sekolah minggu nantinya, kita terus semangat. Anak-anak sekolah minggu terus boleh datang. Kegiatan sekolah minggu akan berjalan dengan baik. Ada rencana mereka untuk kegiatan di luar ya, mereka sedang terus berusaha. Dan juga kita akan melaksanakan pentabisan para penyuluh dewasa. Saya sudah lihat ada 4 orang yang akan kita coba kita akan ajar lagi tentang keprajuritan, sehingga nanti akan cari waktu yang tepat saudara-saudaraku pada acara khusus, maka kita akan melantik atau menabiskan 4 orang prajurit. Itu sudah saya sampaikan, saya informasikan, saya omongkan saudara-saudaraku, mudah-mudahan itu mereka akan siap. Dan kemarin kita sudah menyerahkan 2 anak, jadi pertumbuhan-pertumbuhan semakin terjadi saudara-saudara kalian, dan saya percaya itu sudah akan memberkati kita ya. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri dan terima 2 berkat. Minggu depan kita akan buat videonya saudara sekalian. Mohon maaf ini kita bisa putar. Minggu depan kita putar, menggerakkan hati saudara-saudara sekalian untuk memberi kepada Tuhan. Ya. Baik saudara-saudaraku, kita akan terima 2 tombolon, kita nyanyikan sebuah kor dulu ya. Aku punya Tuhan yang besar ya. Itu harus tetap kita ingat saudara, kita punya Tuhan yang besar. Yakinkanlah bahwa tadi khotbah jelas ya, badai apapun, tapi kita punya Tuhan yang besar akan terus menolong kita. Mari saudara-saudara. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, sekali lagi katakan, kemenangan yang Tuhan siapkan bagi saudara saya. Aku punya Tuhan yang besar, Ia berjanji dan sanggup menggenapinya. Ku menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semuanya. Kembali kami menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Sepanjang minggu ke depan mereka kembali bekerja, berusaha melakukan aktivitas mereka. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kami juga ingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Dr. Elda, biarlah Tuhan memberkati. Ada keluarga Tobias di Jakarta, ada saudara Dana. Tuhan memberkati mereka juga dalam seluruh pekerjaan mereka. Mungkin ada yang lain yang keluar kota. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka sepanjang minggu ini. Apapun Tuhan yang dikerjakan untuk jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami percaya Tuhan telah sediakan berkat baru. Keberhasilan Tuhan berikan bagi mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Dan khususnya Tuhan yang berulang tahun hari ini. Kami ingat bagi Wilson, Tuhan berkati anak muda ini. Tuhan tetapkan hatinya untuk mengiring Tuhan dengan setia. Tuhan buat berhasil kehidupannya. Harapan dan rencananya pun diberkati oleh Tuhan. Juga Ketua GPS kami, Saudara Henry, Tuhan juga berkati. Tuhan juga akan menolong dalam seluruh harapan. Pekerjaannya pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu dan mencurahkannya dengan kekayaan Tuhan yang luar biasa.
Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.